Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5006, Pertempuran yang Menentukan di Pulau Xuanhuo. Tujuan utama Lin Bai bergabung dengan Sekte Tianshui adalah menggunakan poin kontribusinya untuk ditukar dengan giok abadi dan meningkatkan kultivasinya. Setelah Lin Bai mencapai peringkat 3 murid mutlak di sekte tersebut, ia akan memenuhi syarat untuk ditukar dengan giok abadi. Mengingat hal ini, menjadi putra suci tidak terlalu berarti bagi Lin Bai. Terlebih lagi, setelah Lin Bai dan Leng Xingguang bersatu kembali dalam 5 tahun, ia mungkin akan meninggalkan Chu untuk mencari jalan kekosongan kuno dan kembali ke keluarganya. Inilah salah satu alasan Lin Bai tidak ingin menjadi putra suci. Alasan lainnya termasuk fakta bahwa Lin Bai tidak memiliki ikatan yang kuat dengan Sekte Tianshui dan tidak dapat berkomitmen pada sekte tersebut hingga kematiannya. Di Pulau Xuanhuo. Sejak Lin Bai dan rekan-rekannya bertemu di sebuah pulau kecil ratusan ribu mil jauhnya, anggota klan Jiaolong yang kuat dari Pulau Xuanhuo telah merasakan lokasi para murid Sekte Tianshui. Segera, klan Jiaolong mengeluarkan tantangan, mendesak para murid Sekte Tianshui untuk datang ke Pulau Xuanhuo untuk berduel. Yang kalah akan dipermalukan dengan digantung di tebing batu, sama seperti Li Yuanzong dan yang lainnya. Lin Bai, bersama Qin Yao, Qiao Mo, dan yang lainnya, menyusul Lei Lin dan dua lainnya dan menginjakkan kaki di Pulau Xuanhuo. Memasuki hutan, mereka tiba di depan puncak yang menjulang tinggi. Melihat Li Yuanzong dan yang lainnya tergantung di tebing batu, berlumuran darah, mata mereka berkilat dingin. Di depan tebing batu, 3 calon naga berdiri di atas beberapa batu besar, menatap dengan sinis ke arah Tian Sui Zong dan anak buahnya yang mendekat. Di samping mereka, puluhan anggota klan Jiaolong berdiri dengan seringai mengejek, senyum mereka dipenuhi geli. Ketiga calon naga itu adalah Ao Hai, Ao Jie, dan Ao Qing. Lin Bai sebelumnya telah melawan Ao Jie dan Ao Qing, dan berhasil mengalahkan keduanya. Namun mereka tidak menyadari bahwa Lin Bai lah yang telah mengalahkan mereka. Hari itu di luar mata air laut dalam, Lin Bai mengenakan topeng untuk menyembunyikan keberadaannya, membuat mereka tidak menyadari identitas aslinya. Sedangkan Ao Hai, Lin Bai belum pernah melawannya sebelumnya. Saat pertama kali bertemu dengannya, Lin Bai langsung merasakan kultivasi Ao Hai yang tak terduga, sedalam jurang samudera, setidaknya lebih unggul dari Ao Jie dan Ao Qing. Dengan kata lain, Ao Hai mungkin salah satu prajurit terkuat di sini. Apakah hanya kalian yang tersisa di Sekte Tianshui? Aku beri kalian kesempatan. Berlututlah dan mohon ampun, serahkan token kalian, dan sekalian saja kalian selamatkan nyawa kalian. Kalau tidak, kalian akan bernasib sama seperti Li Yuanzong hari ini. Tunggu apa lagi? Kenapa kalian tidak berlutut dan mohon ampun? Teriak para prajurit klan Jiaolong dingin saat melihat Lei Lin dan yang lainnya. Wajah Lei Lin muram, dan ia berkata, kalian berharap kami berlutut dan memohon ampun. Bermimpilah. Wang Xin berkata dingin, kami datang ke sini hari ini untuk belajar dari sesama kultivator klan Jiaolong. Aku ingin tahu apakah klan Jiaolong bersedia mengajari kami. Wang Xin dan Lei Lin memberikan tantangan langsung. Mereka datang bukan untuk menyelamatkan Li Yuanzong, melainkan untuk memulihkan reputasi sekte. Cara terbaik untuk menebus diri mereka, tanpa ragu, adalah mengalahkan para prajurit klan Jiaolong di depan umum. Hehehe. Hahaha. Para prajurit klan Jiaolong tertawa terbahak-bahak, termasuk ketiga calon putra naga itu, yang semuanya tersenyum sinis. Menantang mereka. Bahkan Li Yuanzong, orang nomor 1 Sekte Tianshui dalam daftar Dewa Tianshui Dao, bukanlah tandingan klan Jiaolong. Bagaimana mungkin Lei Lin dan anak buahnya mengalahkan para prajurit klan Jiaolong? Namamu Lei Lin, kan? Peringkat kelima dalam daftar Dewa Tianshui Dao. Baiklah, kalau kau mau bertarung, aku akan melawanmu. Pada saat itu, seorang pria kekar bersisik naga berwarna biru kehijauan melompat keluar dari balik batu besar dan memelototi Lei Lin dengan senyum mengejek. Melihat klan Jiaolong menerima tantangan itu, semangat juang Lei Lin langsung meningkat. Saudara Lei Lin, hati-hati. Wang Xin dan Zhou Gu memperingatkan. Teman-teman, mundurlah. Biarkan aku melawannya. Lei Lin melangkah maju, sementara Lin Bai dan yang lainnya mundur, membersihkan area tersebut. Kedua pria itu mencapai pusat, berjarak 100 meter. Lei Lin membungkuk dan berkata, perkenalkan diri. Prajurit Jiaolong itu mencibir, orang mati tidak pantas tahu namaku. Setelah itu, pria itu berubah menjadi bayangan dan langsung maju ke arah Lei Lin. Aura yang kuat, menyapu langit dan bumi, meraung seperti badai yang dahsyat.
Langit dan bumi berubah warna, dan udara bergetar. Sebuah tinju, yang cukup kuat untuk menghancurkan langit dan bumi, mencapai Leilin dalam sekejap mata. Wajah Leilin memucat, dan ia segera mundur, menyalurkan kultivasinya untuk membela diri. Bang! Pukulan itu menghantam pertahanan Leilin, menghancurkannya dan membuatnya terpental ribuan meter, mendarat di jurang, berlumuran darah dan dalam keadaan berantakan. Saudara senior Leilin, Wang Xin dan Zhou Gu tercengang. Seseorang sekuat Leilin bahkan tak mampu menahan satu pukulan pun. Dan ini hanyalah murid biasa dari klan Jiaolong, sementara 3 calon murid naga masih belum mampu menyerang. Saat itu, para murid Sekte Tiansui menyadari jurang pemisah di antara mereka, perbedaan yang sangat jauh. Leilin memanjat keluar dari jurang, terbatuk 2 teguk darah. Ia mengangkat pandangannya, tatapannya tiba-tiba tajam. Dalam sekejap, Leilin melesat ke arah prajurit klan Jiaolong. Dalam sekejap, keduanya melepaskan kekuatan dahsyat, membombardir Pulau Xuanhuo dengan kekuatan yang menghancurkan. Qin Yao, Qiao Mo, Lin Bai, dan yang lainnya berdiri di dekatnya, di antara awan, menyaksikan pertempuran sengit itu berlangsung. Ekspresi Qiao Mo dan Qin Yao menjadi gelap saat mereka menyaksikan Leilin menerima pukulan pertama dan tertinggal, sambil menggelengkan kepala sedikit. Jaraknya terlalu besar. Kemudian, Leilin mengertakkan gigi dan bertarung dengan gagah berani, tetapi baik Lin Bai maupun Qin Yao dapat melihat bahwa ia hanya berjuang untuk kemenangannya sendiri, mengabaikan luka-lukanya dan bertarung seperti orang yang putus asa. Seandainya pertarungan berlanjut, hasil baginya dan prajurit Jiaolong akan sangat menghancurkan. Aku tidak menyangka selisihnya begitu besar. Gumam Qin Yao, matanya menyipit. Qiao Mo berkata pelan, sejak kakak senior Li Lingtian dibunuh oleh Sekte Tiandi dalam duel 5.000 tahun yang lalu, Sekte Tiansui tetap tertutup, menolak menerima duel dari klan atau sekte lain. 5.000 tahun, dan duel dengan klan Jiaolong ini adalah pertama kalinya sekte tersebut menghadapi orang luar dalam 5.000 tahun. Petik 2. Tapi aku tidak pernah menyangka, hasil yang begitu tragis. 5.000 tahun yang lalu, Sekte Tiansui diundang oleh Sekte Tiandi untuk bertanding dengan murid-murid mereka. Selama kompetisi itu, Li Lingtian, yang dipuji sebagai bintang baru Sekte Tiansui dan memiliki harapan tinggi di dalam sekte tersebut, dibunuh secara tragis oleh Sekte Tiandi. Insiden ini memberikan pukulan berat bagi sekte tersebut. Membuatnya hancur. Sekte tersebut menutup gerbangnya, menolak menerima undangan apapun untuk bertanding dari klan atau sekte manapun. 5.000 tahun berlalu, memungkinkan sekte tersebut pulih. Persaingan dengan klan Jiaolong ini menandai pertama kalinya dalam 5.000 tahun klan Tiansui menerima persaingan dengan klan lain. Akibatnya, banyak klan dan sekte di Haizu ingin menguji pemulihan klan Tiansui. Namun, dilihat dari kinerja mereka dalam pertempuran ini, bukan hanya klan Tiansui yang belum pulih, tetapi kesenjangan kekuatan antara mereka dan klan serta sekte lain pun melebar. Bab 5007 Lin Bai muncul. Gemuruh. Gaya bertarung Leilin yang nekat menggema di seluruh penjuru. Saat ia berhadapan dengan anggota klan Jiaolong, guntur bergemuruh saat tinju beradu, dan angin serta awan bergulung-gulung saat telapak tangan terangkat. Pemandangan itu sungguh mencengangkan dan mencengangkan. Di kota badai, di alun-alun pusat, banyak prajurit tercengang tak terlukiskan oleh pertempuran sengit itu. Leilin. Leilin, nomor 5 dalam daftar Dewa Tiansui Dao. Kau benar-benar sangat terampil. Saudara Leilin, teruskan. Perkuat sekte Tiansui kita. Di alun-alun pusat, banyak prajurit menyemangati Leilin dengan sekuat tenaga. Duduk di antara kerumunan, Li Jaeng, yang awalnya sedih, menggelengkan kepala dan tersenyum kecut, tetapi setelah menyaksikan pemandangan ini, matanya perlahan berbinar. Meskipun seorang yatim piatu, Li Yuanzong, setelah dibawa ke sekte Tiansui, menjadi murid langsung dari Tetua Agung. Logikanya, di dalam sekte Tiansui, Li Yuanzong dianggap sebagai keluarga terhormat. Dibesarkan di bawah bimbingan Tetua Agung, Li Yuanzong mengembangkan watak yang mendominasi dan arogan. Ia selalu memandang rendah murid-murid dari latar belakang yang kurang beruntung, terutama setelah mencapai puncak peringkat Dewa Tiansui Dao, di mana ia berulang kali memaki Leilin. Kini, melihat Leilin tiba di Pulau Xuanhuo, Li Ziyan mengerti bahwa ia tidak akan menyelamatkan Li Yuanzong, melainkan memulihkan reputasi sekte. Li Ziyan sangat tersentuh, namun di saat yang sama, ia tak bisa menahan diri untuk tidak mengkhawatirkan Leilin. Bang! Tiba-tiba, suara keras bergema dari cakram giok kota badai.
Dalam adegan itu, Lei Lin terkena pukulan dari anggota klan Jiaolong, jatuh bersimbah darah. Ia meronta beberapa saat sebelum akhirnya pingsan. Ah! Secercah harapan yang baru saja menyala langsung padam. Tak seorang pun bisa memahami kepedihan yang dirasakan Li Ziyan. Pria ini cukup hebat. Ia bahkan bisa melawan Long Sui selama ratusan ronde. Ia dianggap sebagai salah satu murid paling luar biasa dari Sekte Tianshui saat ini. Dari lantai 9, Pangeran Yan mengamati pemandangan itu, dengan sedikit seringai di wajahnya. Meskipun kata-katanya menegaskan kultivasi dan kekuatan Lei Lin, nada meremehkan tetap terpatri dalam nadanya. Di Pulau Xuanhuo, Lei Lin mendarat dengan luka parah. Wang Xin bergegas maju untuk menyelamatkannya. Ao Hai melambaikan tangannya, dan kekuatan yang luar biasa dahsyat memancar, membuat Wang Xin terpental. Apa yang kau coba lakukan? Wang Xin meraung, terpental ke belakang. Saat itu, anggota klan Jiaolong menghampiri Lei Lin, menjambak rambutnya, dan mengangkatnya dari tanah. Yang kalah akan digantung di tebing batu. Pria itu tersenyum, mengangkat tangannya, dan melemparkan tubuh Lei Lin, membuatnya terpental dan mendarat di tebing batu. Seketika, dua pedang menembus udara, menusuk pergelangan tangan Lei Lin dengan presisi yang tak tertandingi, menjepit tangannya ke tebing batu. Darah mengalir dari pergelangan tangannya, menodai separuh tebing batu menjadi merah. Kakak senior Lei Lin. Klan Jiaolong, kau keterlaluan. Wang Xin dan Zhou Gu menyaksikan adegan ini, gemetar karena marah, wajah mereka memerah. Aku akan melawanmu, klan Jiaolong. Dengan amarah yang meluap-luap, Wang Xin melangkah maju, mendekati klan Jiaolong, raut wajahnya bertekad untuk mencari keadilan bagi sekte dan Lei Lin. Pria yang baru saja mengalahkan Lei Lin bernama Long Sui. Ia merupakan kekuatan yang tangguh di dalam klan Jiaolong. Lin Bai menilai kekuatannya setara dengan Long Ba. Setelah mengalahkan Lei Lin, Long Sui melirik Wang Xin dan tersenyum, karena kau ingin dipermalukan, aku akan mengabulkan keinginanmu. Mendengar klan Jiaolong menerima tantangan tersebut, Wang Xin tak dapat menahan diri. Seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan, auranya bagaikan naga. Di bawah komando Wang Xin, seluruh dunia terdiam sesaat. Kemudian, sebuah tangan raksasa turun dari langit, menghantam kepala Long Sui. Setelah melancarkan serangan ini, Wang Xin, tanpa ragu, segera mengeluarkan tombak api yang memancarkan aura dahsyat dari tas penyimpanannya. Tombak api ini adalah senjata Taois yang luar biasa kuat, yang dibawa Wang Xin kembali dari situasi putus asa. Dengan gerakan yang putus asa, Wang Xin melemparkan tombak api itu, dengan ekor panjang yang berapi-api, tepat ke wajah Long Sui. Ekspresi Long Sui berubah drastis. Ia mengangkat tangannya untuk menangkis kekuatan magis Wang Xin, tetapi tombak api itu telah mencapainya. Baru kemudian ia menyadari bahwa kekuatan magis Wang Xin hanyalah tipuan, jurus pamungkasnya adalah tombak api. Dalam sekejap, Long Sui terjebak dalam situasi putus asa. Ketiga calon naga itu mengerutkan kening, diam-diam mengumpulkan kekuatan mereka. Jika Long Sui dikalahkan, mereka akan menyelamatkannya dalam sekejap. Saat itu, wajah Long Sui mengerikan, urat-uratnya menonjol. Ia meraung ke langit, dan tubuhnya berubah menjadi naga sepanjang 100 kaki. Setelah menampakkan wujud aslinya, Long Sui mencabik-cabik kekuatan magis Wang Xin dengan satu cakar, sekaligus melepaskan aliran roh naga dari mulutnya, menerbangkan tombak api itu. Long Sui pun mematahkan jurus pamungkas Wang Xin. Sementara itu, Wang Xin tersambar petir, darah mengucur dari mulutnya, dan terpental mundur dengan panik. Ekor naga itu terayun, melontarkan Wang Xin ke udara dan menghantamkannya ke dinding batu. Dua pedang beterbangan, menjepit Wang Xin ke permukaan batu. Wang Xin, kalah. Bagus, bagus, Long Sui. Kami sempat mengkhawatirkan Long Sui, tapi sia-sia. Sepertinya kita tidak membutuhkan saudara-saudara kita, Ao Hai, Ao Jie, dan Ao King, untuk bertindak hari ini. Long Sui sendiri sudah cukup untuk menyapu bersih seluruh sekte Tianshui. Para anggota klan naga bersukacita menyaksikan pertunjukan kekuatan suci Long Sui mengalahkan Wang Xin. Tubuh Long Sui yang panjangnya 100 kaki perlahan menyusut, kembali ke wujud manusia. Sambil mencibir, ia memelototi para pengikut sekte Tianshui yang belum bertindak. Siapa selanjutnya? Long Sui menatap Zhou Gu, Qiao Mo, Qin Yao, dan yang lainnya dengan senyum provokatif. Kekalahan Wang Xin dan Lei Lin telah memberikan pukulan berat bagi para murid sekte Tianshui. Zhou Gu, seorang teman lama,
sangat marah melihat temannya mengalami nasib seperti itu. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Meskipun marah, wajahnya dipenuhi kebencian. Ia menduga jika ia menyerang, ia kemungkinan akan bernasib sama seperti Wang Xin dan Lei Lin. Melawan klan Jiaolong yang kuat, ia hampir tak punya peluang untuk melawan. Apa? Kalian semua takut? Teriak Long Sui sejenak, lalu, karena tak melihat respons, ia tertawa lebih liar lagi. Tatapannya tertuju pada Qin Yao dan Qiao Mo, dan ia berkata sambil tersenyum, kedua wanita cantik ini pasti Qin Yao dan Qiao Mo. Aku sudah lama mendengar tentang kemasyhuran mereka. Karena para pria sekte Tiansui kalian semua lemah, biarkan kalian para wanita maju dan mencobanya. Jangan khawatir, jika kalian berdua dikalahkan olehku, aku tidak akan memaku kalian ke dinding batu. Kau hanya perlu tinggal bersamaku semalam saja, dan itu saja. Bagaimana? Kata Long Sui dengan senyum mesum, menatap Qin Yao dan Qiao Mo. Kemarahan terpancar di wajah kedua wanita itu, dan mereka diam-diam mengepalkan tangan. Zhou Gu, mendengar ini, sangat marah dan meraung, Long Sui, jangan sombong lagi. Siapa bilang orang-orang sekte Tiansuiku semuanya lemah? Hari ini aku di sini untuk mengirimmu ke neraka. Saat berbicara, Zhou Gu hendak menerjang maju. Tetapi pada saat itu, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari belakang dan mencengkeram bahunya. Zhou Gu terkejut dan menoleh ke belakang. Setelah Lin Bai menahan Zhou Gu, ia tersenyum dan berkata, Saudara Zhou Gu, tenanglah. Biarkan aku menemuinya. Bab 5008 Penindasan yang kuat. Saudara Zhou Gu, tenanglah. Dasar cengeng, kenapa kau harus melawannya? Biar aku saja yang menghadapinya. Lin Bai menekan bahu Zhou Gu dan melangkah maju. Saudara Lin Bai, kau bukan tandingannya. Cepat kembali. Zhou Gu berkata dengan serius, aku akan pergi ke sini dengan tekad untuk mati. Meskipun kau tidak tangguh, kultivasimu masih sedikit kurang. Jangan gegabah. Cepat kembali. Lin Bai tersenyum, tidak apa-apa. Kultivasiku tidak tinggi, tapi seharusnya cukup untuk memberinya pelajaran. Setelah itu, Lin Bai mengabaikan Zhou Gu dan langsung berjalan ke arah Long Sui. Kedatangan Lin Bai langsung menjadi pusat perhatian. Setelah menyadari kultivasi Lin Bai, ketiga calon putra naga itu tersenyum meremehkan. Dengan kultivasi seorang dewa Dao tingkat ke-9, kau berani mencari mati. Sekte Tiansui memang semakin memburuk dari hari ke hari. Kalau begitu, lebih baik menyerahkan kendali 5 keluarga dan 7 sekte lebih cepat daripada nanti. Anggota klan Jiaolong lainnya mencibir dan mengejek. Melihat Lin Bai, senyum Long Sui melebar. Hahaha, ada apa? Apa sekte Tiansui sudah ditinggalkan? Mengirim seorang kultivator Dewa Dao tingkat ke-9 untuk mati. Petik 2. Wah, kukatakan padamu, memaku seorang prajurit sekte Tiansui ke dinding batu itu penghinaan. Dengan tingkat kultivasimu, kau bahkan tidak layak dipaku ke dinding batu. Kalau kau kalah, aku akan langsung membunuhmu, menghancurkanmu sepenuhnya. Lin Bai berdiri di depan Long Sui, terkekeh sinis. Silakan. Kalau kau mampu, aku akan memberikan nyawaku. Hahaha, Long Sui tertawa terbahak-bahak. Sesaat kemudian, wajahnya meringis dan meringis, lalu dia mencibir, baiklah, kalau begitu aku akan meninggalkanmu dengan kematian yang sangat tragis. Gemuruh. Kekuatan batin Long Sui melonjak, mengirimkan angin dan awan yang bergulung-gulung di langit dan bumi, dan laut bergelora dengan ombak yang dahsyat. Hutan dan gunung di sekitarnya, yang dihancurkan oleh amarah Long Sui, berlapis-lapis dan retak. Mati. Dengan kekuatan yang menghancurkan, Long Sui melancarkan pukulan ke arah Lin Bai. Ia tak menahan pukulannya. Seperti yang telah ia katakan sebelumnya, jika Lin Bai dikalahkan olehnya, ia bahkan tidak akan terpaku di permukaan batu, ia akan langsung memusnahkan semangat Lin Bai. Lin Bai tetap tenang, memperhatikan pukulan Long Sui yang datang. Tanpa momentum yang kuat, ia hanya perlahan mengangkat tangannya. Dengan satu sentakan tajam, pukulan dahsyat Long Sui tertahan kuat di telapak tangan Lin Bai. Bersamaan dengan itu, kekuatan pukulan Long Sui dengan cepat diredam oleh Lin Bai, lenyap sepenuhnya. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi marah Long Sui lenyap dalam sekejap, digantikan oleh ekspresi tak percaya. Tinjunya dijepit oleh Lin Bai, dan jari-jarinya terasa seperti rahang binatang raksasa. Sekuat apapun ia meronta, ia tak mampu melepaskan tinjunya. Kukira kau sekuat itu, tapi ini sungguh mengecewakan. Lin Bai mengepalkan tinjunya, melemparkan Long Sui sejauh 1000 meter, menghantam lereng bukit.
Meskipun lemparannya terdengar lembut, Long Sui mendarat dengan tulang-tulangnya remuk, dagingnya remuk, dan berlumuran darah. Ini jelas menunjukkan kekuatan luar biasa yang dikeluarkan Lin Bai saat ia melemparkannya. Kakak Long Sui. Long Sui, kalah. Ini. Para anggota klan Jiaolong, yang sedari tadi berteriak-teriak liar, tercengang. Bahkan ketiga calon naga itu mengerutkan kening, menatap Lin Bai dalam keheningan yang tertegun. Di lereng bukit, Long Sui yang berlumuran darah bangkit dari tanah dan meraung marah, mana mungkin aku kalah darimu. Dari Dewa Dao tingkat ke-9. Raungan naga yang memekakkan telinga menggema, dan Long Sui kembali ke wujudnya. Seekor naga setinggi 100 kaki muncul di atas pulau Xuanhuo, energi spiritualnya terkumpul di mulutnya. Seteguk esensi naga mengembun dan terbentuk. Namun pada saat itu, Lin Bai tiba-tiba menghilang dari tanah. Esensi naga Long Sui yang mengembun, tak mampu menemukan sasarannya, membeku sesaat. Apakah kau mencariku? Sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar dari atas kepala Long Sui. Mata naganya yang besar melesat ke atas, hanya untuk melihat Lin Bai berdiri di atas kepala naganya. Dengan kepalan 5 jari, ia memukulnya dengan keras, membuat kepala naga itu jatuh ke tanah. Gemuruh. Pulau Xuanhuo berguncang, dan tanah retak. Ah! Jeritan melengking menggema dari mulut Long Sui. Esensi naga yang mengembun itu lenyap di mulutnya. Dengan desiran, Lin Bai turun dari langit, menghentakkan kaki naga itu dengan keras. Dengan bunyi, krak, tulang-tulang hancur, tengkorak di atas kepala naga itu hancur di bawah kaki Lin Bai. Tubuh naga raksasa itu terpelintir dan meronta sebentar di tanah sebelum akhirnya mati. Long Sui tewas. Berhenti. Beraninya kau, pencuri. Saat Long Sui dikalahkan, anggota klan Jiaolong meraung. Mereka mencoba menghentikan Lin Bai dan menyelamatkan Long Sui. Namun, suara mereka terlambat. Saat suara mereka terdengar, Lin Bai telah meremukkan Long Sui hingga tewas. Menyaksikan kematian Long Sui, anggota klan Jiaolong murka. Ketiga calon naga itu mendengus, ketidaksenangan dan kemarahan mereka terlihat jelas. Beraninya kau membunuh anggota klan Jiaolongku. Beraninya kau. Seorang anggota klan Jiaolong yang berdiri di samping calon naga itu menunjuk Lin Bai dan berteriak. Lin Bai tertawa, apakah hanya klan Jiaolong yang boleh membantai murid-murid Sekte Tiansui? Kami murid-murid Sekte Tiansui tidak bisa membunuhmu. Menurutmu, kami kurang terampil, jadi kami pantas dibunuh. Benar begitu. Lin Bai menatap ketiga calon murid naga itu dengan senyum yang diwarnai penghinaan dan perlawanan. Ketiga calon murid naga itu mengepalkan tangan, dipenuhi amarah. Di Pulau Xuanhuo, Lin Bai dan klan Jiaolong berada di ambang perang. Namun, di kota Badai dan Sekte Tiansui, situasinya kacau balau. Ya Tuhan, Dewa Dao tingkat ke-9 benar-benar membunuh Long Sui. Bagaimana mungkin? Siapa ini? Dia tampak asing. Sepertinya dia tidak ada dalam daftar Dewa Dao Tiansui. Banyak prajurit di alun-alun pusat tercengang. Li Jaeeng, di antara kerumunan, melihat Lin Bai di atas piringan giok, pakaiannya seputih salju dan auranya bak langit. Secercah kegembiraan terpancar di matanya. Secercah harapan kembali menyinari wajahnya yang tadinya dingin dan muram. Di lantai 9, tangan Pangeran Yan yang menggenggam cangkir teh sedikit membeku. Tatapannya tertuju pada sosok Lin Bai di atas piringan giok, kilatan tajam di matanya. Bahkan sebelum duel dimulai, Pangeran Yan sudah merasakan kehadiran Lin Bai yang familiar. Namun, ia tak ingat di mana ia pernah melihatnya sebelumnya. Baru saat Lin Bai menyerang, ia menyadari apa yang sedang terjadi. Jadi, kau. Mata Pangeran Yan berkilat penuh niat membunuh, dan tanpa sengaja ia menggunakan terlalu banyak kekuatan, menghancurkan cangkir teh hingga berkeping-keping. Suara gemuruh naga menyebar di alun-alun pusat kota Badai. Setiap prajurit merasakan tekanan mencekik dari klan naga. Bab 5009, diinjak sampai mati. Sekte Tiansui, Aula Fushui. Luar biasa. Lin Bai meremukkan Long Sui hingga mati hanya dengan satu tendangan. Akhirnya, sekte ini membalas dendam. Aku sudah lama tahu bahwa Lin Bai adalah orang yang luar biasa, tapi aku tak menyangka dia bisa mengalahkan Long Sui dengan kultivasi Dewa Dao tingkat ke-9-nya. Bakat yang luar biasa, bakat yang luar biasa. Sorak Aula Fushui. Banyak tetua melompat kegirangan. Tak diragukan lagi, penghancuran Long Sui oleh Lin Bai telah mengembalikan sedikit harga diri sekte tersebut.
Mata indah sang ketua sekte berbinar saat ia memandangi sosok pria berbaju putih yang berdiri dengan gagah di atas kepala naga. Seulas senyum tersungging di bibirnya. Namun senyum itu segera lenyap. Sang ketua sekte teringat tawar-menawar Lin Bai dengannya, dan pikiran itu membuatnya dipenuhi kebencian. Kenapa pria ini begitu menyebalkan? Dia membuatmu bahagia, tapi juga membencimu. Sang ketua sekte mendengus dalam hati. Lin Bai telah menyelamatkan reputasi sekte, dan ia sangat bahagia. Namun, kenangan akan kekalahannya dalam tawar-menawar dengan Lin Bai kembali mengobarkan amarah pemimpin sekte terhadap Lin Bai. Sebagian bersukacita, sebagian lagi khawatir. Di dalam aula Fushui, tetua agung duduk di kursi dengan raut wajah muram. Sejak melihat Li Yuanzong dikalahkan dan dipermalukan dengan digantung di tebing batu, raut wajah tetua agung menjadi muram. Seluruh kerajaan Chu tahu bahwa Li Yuanzong adalah murid pribadi tetua agung, yang dibesarkan oleh sekte Tianshui sebagai putra suci. Kekalahan Li Yuanzong bukan hanya penghinaan bagi sekte Tianshui, tetapi juga kehilangan muka yang mendalam bagi tetua agung. Tentu saja, ia tak bisa bahagia. Namun setelah menyaksikan Lin Bai meremukkan Long Sui hingga tewas, raut wajah tetua agung tetap tanpa kegembiraan. Sebaliknya, kilatan tajam terpancar di matanya. Kekalahan telak Li Yuanzong telah mempermalukan sekte tersebut. Kemenangan Lin Bai telah memulihkannya. Apa yang bisa dibuktikan oleh ini? Itu hanya bisa berarti bahwa Li Yuanzong telah menjadi batu loncatan Lin Bai. Tetua agung yang berpengalaman dan berpandangan jauh ke depan tentu menyadari bahwa selama Lin Bai selamat dari pertempuran ini, sekembalinya ke sekte, ia bisa menginjak punggung Li Yuanzong dan mayat naga Pulau Xuanhuo menjadi salah satu talenta paling dicari di sekte Tianshui. Ia bahkan bisa menjadi putra suci sekte Tianshui. Membayangkan murid kesayangannya, yang telah ia ajar selama bertahun-tahun, menjadi batu loncatan orang lain sulit diterima oleh tetua agung. Oleh karena itu, setelah menyaksikan kemenangan Lin Bai, ia tidak menunjukkan kegembiraan, melainkan kebenciannya semakin dalam. Di Pulau Xuanhuo, Lin Bai menginjak mayat naga Long Sui dan menatap ketiga calon murid naga itu, sedikit seringai tersungging di bibirnya. Kalian ingin terus bertarung. Suara Lin Bai pelan, tetapi menggema di telinga semua orang. Jangan sombong. Biar ku beri pelajaran. Seorang pemuda melompat keluar dari ketiga calon murid naga dan mendarat di depan Lin Bai. Jika diamati lebih dekat, ia menampakkan wajah seputih giok, alis sebening pedang, dan mata yang cemerlang. Pakaiannya yang anggun memancarkan aura kebangsawanan, dan tatapan menantang terukir di antara alisnya. Meskipun usianya masih muda, ia memiliki basis kultivasi di puncak alam Dewa Dao. Levelnya hampir setara dengan Long Sui, yang baru saja dibunuh Lin Bai. Mati. Tanpa basa-basi lagi, pria itu melompat keluar dan terbang langsung ke arah Lin Bai. Mengangkat tangannya, ia mengayunkan telapak tangan yang mengguncang bumi dan langit, menghantamkannya ke depan Lin Bai. Pada saat itu, langit meleleh ke bumi, dan laut naik ke langit. Teknik ajaib ini sangat familiar bagi Lin Bai, telapak tangan pengubah laut. Ia pernah merasakan kekuatan teknik naga rahasia ini sebelumnya, di tangan Long Ba. Senyum tersungging di bibir Lin Bai saat ia mengenalinya. Kalau saja Lin Bai tidak pernah bertarung melawan Long Ba sebelumnya, dan melihat telapak tangan pengubah laut untuk pertama kalinya, dia pasti tidak akan bisa berkata apa-apa lagi karena kekuatannya. Namun, ia pernah mengalaminya sebelumnya, jadi wajar saja ia sudah punya rencana. Tepat saat langit berguncang dan bumi bergetar, Lin Bai tiba-tiba menghilang. Kau main-main. Keluar dari sini. Menyadari hilangnya Lin Bai, pria itu tidak panik. Sebaliknya, ia meraung, melepaskan semburan kekuatan ke segala arah. Kehampaan beriak, dan bumi mulai retak. Tiba-tiba, raut ngeri melintas di wajahnya. Ia merasakan kekuatan dahsyat yang menghantamnya. Ia berbalik tajam, hanya untuk melihat telapak kakinya, mungkin bagian atas kepalanya. Long Sui kalah darimu karena dia ceroboh. Aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Ia mendengus, mengumpulkan kekuatannya, dan mengangkat tangannya untuk menyerang Lin Bai. Raungan menggema di langit dan bumi, dan ruang di sekitarnya bergetar. Kemudian, sebuah pemandangan mengejutkan terjadi. Ia telah melepaskan telapak pengubah laut, tetapi serangan Lin Bai dipatahkan oleh satu tendangan. Lin Bai turun dari langit, menghancurkan segalanya. Dengan tendangan yang tak terhentikan, ia mendarat di kepala pria itu. Terdengar suara krak tunggal.
Tengkorak besar pria itu hancur berkeping-keping oleh tendangan Lin Bai. Mayat tanpa kepala itu jatuh dari awan, hancur berkeping-keping di tanah. Kematian pria ini, bahkan tanpa sempat melepaskan wujud naganya, sungguh tragis. Dibunuh lagi. Ini. Diinjak-injak sampai mati lagi. Bukankah bocah berbaju putih ini terlalu sombong? Dia memperlakukan klan Jiaolong seperti semut. Alun-alun pusat kota badai bergemuruh. Banyak prajurit berteriak kaget, terpana oleh teror Lin Bai. Pembunuhan beruntun Lin Bai terhadap dua prajurit klan Jiaolong yang kuat saja sudah merupakan prestasi, tetapi yang paling mencengangkan adalah Lin Bai telah menghancurkan kedua prajurit itu dengan kekuatan yang luar biasa, menghancurkan mereka hanya dengan satu injakan. Ini pasti akan mengejutkan beberapa orang. Pangeran Yan, yang bertengger di lantai 9, menyaksikan pemandangan ini, dengan tatapan dingin di matanya. Ia pernah bertarung dengan Lin Bai di mata air laut dalam. Ia masih ingat bagaimana Lin Bai berhasil menahan serangan pemusnah naga dan selamat. Ini membuktikan bahwa Lin Bai, baik dari segi kultivasi, keterampilan, maupun senjata sihirnya, jauh melampaui para prajurit klan Jiaolong. Jika klan Jiaolong salah menangani pertempuran di Pulau Xuanhuo, Lin Bai kemungkinan besar akan menghabisi mereka semua. Hebat, seru Li Jiayeng di tengah kerumunan, air mata menggenang di matanya, wajahnya berseri-seri, memancarkan cahaya muda. Ia menatap Lin Bai dengan tatapan penuh kasih sayang. Di Pulau Xuanhuo, para prajurit tangguh klan Jiaolong tercengang. Ekspresi ketiga calon naga itu berubah drastis. Jika kematian Long Sui yang memilukan oleh Lin Bai adalah sebuah kebetulan, itu karena kecerobohan Long Sui yang telah memungkinkan Lin Bai memanfaatkan kesempatannya. Tapi bagaimana situasi saat ini bisa dijelaskan? Apakah yang pertama hanya sebuah kebetulan? Bagaimana dengan yang kedua? Ini bukan kebetulan, melainkan bukti kekuatan Lin Bai yang sebenarnya. Kau membunuh seorang prajurit dari klan Jiaolongku. Kau pasti akan mati hari ini. Aku akan membalaskan dendam kedua saudaraku. Seketika, beberapa anggota klan yang mengelilingi ketiga calon putra naga itu menunjuk Lin Bai dan meraung. Lin Bai mencibir, mau balas dendam. Ayo. Para prajurit yang murka hendak menyerang Lin Bai, tetapi dihentikan oleh ketiga calon putra naga itu. Mundur, kau bukan tandingannya. Ao Jie, salah satu dari ketiga calon putra naga itu, menyaksikan Lin Bai membunuh kedua pria itu dari pinggir lapangan dan menyadari bahwa kekuatan Lin Bai jauh melampaui yang lain. Bab 5010, bertarung dengan putra naga semu lagi. Semuanya, mundur. Kalian bukan tandingannya. Teriak Ao Jie dingin, menghentikan para prajurit Jiaolong di sekitarnya untuk terus menyerang. Mendengar suara Ao Jie, semua orang terdiam dan menatap Lin Bai dengan kebencian. Jika tatapan bisa membunuh, Lin Bai pasti sudah terpotong-potong oleh mereka. Setelah menghentikan para anggota suku, Ao Jie melangkah maju, langkah kakinya di kehampaan, menciptakan riak-riak. Setiap kali ia melangkah maju, kekuatan dahsyat menyebar, hingga tekanan ini menyelimuti Pulau Xuanhuo. Kau punya kekuatan sekuat itu, seharusnya kau bukan orang tak dikenal di Sekte Tianshui, kenapa kau tidak ada dalam daftar Dewa Tianshui Dao? Kau jenius tak tertandingi yang diam-diam dikultivasikan oleh Sekte Tianshui, kan? Ao Jie berjalan mendekati Lin Bai, tindakan ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ia akan bertindak. Kalau kau mau bertarung, bertarunglah. Kenapa kau bicara omong kosong? Lin Bai melirik Ao Jie dan berkata dengan nada meremehkan, kalau kau tidak berani bertarung, pergilah dari sini dan permalukan dirimu sendiri. Ao Jie sangat marah mendengar kata-kata Lin Bai, wajahnya memerah, dan urat-urat di dahinya menonjol. Ia mendengus dingin, dan sebuah kekuatan dahsyat menyapu pulau itu. Langit dan bumi berubah warna, matahari dan bulan meredup, guntur bergemuruh di sekitar, dan laut bergelora. Gemuruh. Sebuah pukulan dilepaskan dengan kekuatan dahsyat, membawa gelombang kekuatan yang menghancurkan, dan menghantam wajah Lin Bai. Tak dapat disangkal bahwa kekuatan Ao Jie melampaui dua anggota klan Jiaolong tadi. Setidaknya dalam hal kekuatan kultivasi, ia lebih unggul dari anggota klan Jiaolong lainnya. Ia benar-benar makhluk kuat yang layak mencapai level anak kuasi naga. Namun kekuatan ini bukanlah tandingan Lin Bai. Saat Ao Jie menyerang, Lin Bai melangkah maju dan melancarkan pukulan, menghancurkan serangan Ao Jie. Pukulan itu langsung mengenai wajah Ao Jie. Hari itu di mata air laut dalam, Ao Jie dan Ao King bukanlah tandingan Lin Bai. Sekarang,
Melawan Lin Bai sendirian, Ao Jie bahkan lebih lemah lagi. Kau pikir aku bisa bersaing dengan klan Jiaolong dalam hal kekuatan fisik? Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ao Jie mendengus dingin, lalu mengayunkan tubuhnya dan berubah menjadi wujud aslinya. Tubuh Jiaolong sepanjang 100 kaki itu membentang di langit di atas Pulau Xuanhuo, dan raungan menggelegar keluar dari mulutnya. Wujud asli Ao Jie semakin kuat, dan ia menyerang Lin Bai dengan taring dan cakar yang terbuka. Kekuatan fisik Jiaolong itu praktis tak tertandingi di wilayahnya. Ao Jie sangat yakin bahwa Lin Bai bukanlah tandingannya. Ao Jie menukik turun dari udara, dan pukulan Lin Bai membuatnya melayang ke langit. Saat keduanya beradu, hujan darah dan sisik naga berhamburan. Segera setelah itu, ratapan Jiaolong bergema di antara langit dan bumi. Ao! Raungan naga itu diiringi dengan ratapan yang tak tertandingi. Bang! Setelah teriakan itu, tubuh naga itu jatuh dari langit, menghantam tanah dan menghancurkan Pulau Xuanhuo berkeping-keping. Mati! Lin Bai menembak Ao Jie dan menghentakkan kakinya ke kepala Ao Jie. Dalam sekejap, pukulan itu mencapai kepala Ao Jie, dan jika tidak ada yang salah, Ao Jie pasti sudah mati. Ao Jie, Ao Hai dan Ao Qing, yang ketakutan melihat pemandangan itu, segera terbang untuk menyelamatkan Ao Jie dari genggaman Lin Bai. Meskipun Ao Jie, Ao Hai, dan Ao Qing semuanya adalah anak-anak naga semu dari klan Jiaolong, dan ada persaingan di antara mereka. Semua adalah anggota klan yang sama. Mereka bisa bertengkar sesuka hati di rumah, tetapi begitu mereka meninggalkan rumah, mereka bersatu dan tidak bisa berdiam diri dan melihat Ao Jie mati di bawah kaki Lin Bai. Di dalam kota badai, Pangeran Yan murka melihat Ao Jie akan dibunuh oleh Lin Bai. Kekuatan alam Tai Dao Guo melonjak dari kota badai bagaikan badai, langsung menuju laut bertaring. Lin Bai merasakan sebuah kekuatan datang dari kota badai, menyapu lautan luas, mengaduk ombak besar sebelum menghantam Pulau Xuanhuo. Kekuatan ini tidak melukai Lin Bai. Sebaliknya, ia berfungsi sebagai peringatan. Pangeran Yan memperingatkan Lin Bai bahwa meskipun ia bisa menoleransi pembunuhan anggota klan Jiaolong lainnya, ia tidak akan membiarkan Lin Bai lolos jika ia berani membunuh Ao Jie. Saat Lin Bai merasakan kehadiran Pangeran Yan, Ao Hai dan Ao Jie menyerang secara bersamaan, memaksa Lin Bai mundur dan menyelamatkan Ao Jie. Lin Bai mundur 1000 meter, senyum tersungging di bibirnya. Ia melirik penuh arti ke arah kota badai, senyum dingin menghiasi bibirnya. Senyum ini seolah memprovokasi Pangeran Yan. Pangeran Yan dari kota badai, setelah menyaksikan ini, tentu saja memahami makna di balik senyum Lin Bai. Dia jelas tahu, Lin Bai sangat tidak senang padanya karena mengganggu duel. Ao Jie, kau baik-baik saja? Tanya Ao Qing buru-buru. Berlumuran darah, Ao Jie bangkit dari tanah, kepala naganya yang besar terangkat, melotot tajam ke arah Lin Bai. Jangan khawatir, pria ini bukan tandingan. Dia luar biasa kuat, aku sendiri bukan tandingannya. Hanya dalam percakapan singkat, Ao Jie sudah menyadari perbedaan antara dirinya dan Lin Bai. Ao Qing dan Ao Hai sama-sama menunjukkan sedikit keterkejutan. Sebagai calon naga, mereka tentu tahu harga diri Ao Jie lebih tinggi daripada siapapun. Bahkan dalam duel klan, bahkan ketika Ao Jie menghadapi Ao Hai dan Ao Qing, bahkan ketika kalah, dia tetap teguh dalam penolakannya untuk mengakui kekalahan. Tapi sekarang, menghadapi Lin Bai, dia malah menyatakan, aku bukan tandingannya. Hal ini memaksa Ao Hai dan Ao Qing untuk mempertimbangkan kembali Lin Bai. Ao Hai berkata dengan dingin, insiden Pulau Xuanhuo awalnya adalah jebakan yang kita buat untuk meruntuhkan kepercayaan Sekte Tianshui. Anak panahnya sudah terpasang dan harus dilepaskan. Kita tidak punya jalan kembali. Mata Ao Qing menjadi gelap. Setelah bertukar pandangan dengan Ao Hai dan Ao Jie, ia bertanya, Ao Hai, maksudmu kita menyerang bersama? Menyerang sebagai satu kelompok. Ao Hai berkata, bagaimanapun, dalam pertempuran ini, semua murid Sekte Tianshui harus dimusnahkan di Pulau Xuanhuo. Ao Qing mengangguk. Baiklah, ini masalah yang sangat penting bagi klan kita, dan kita tidak boleh kalah. Ayo kita serang bersama. Ao Hai dan Ao Qing saling berpandangan. Tak satu pun dari mereka yang terlalu arogan. Dengan jentikan pergelangan tangan, mereka berubah menjadi tubuh naga sepanjang 100 kaki. Bersama Ao Jie, 3 naga menjulang tinggi di atas Pulau Xuanhuo, menutupi sebagian besar langit. Kekuatan naga yang tak tertandingi itu,
bagaikan gunung yang menghantam pulau itu, menindas para prajurit, mencekik mereka. Lin Bai melirik mereka, seringai tersungging di wajahnya. Baru saja kesal dengan Pangeran Yan, dan kini melihat ketiga calon putra naga itu bergabung, hati Lin Bai membara amarah. Ini, mereka bergabung. Tiga calon putra naga bergabung untuk melawan satu orang. Astaga, tiga calon putra naga bergabung, aku khawatir bahkan seorang ahli Tai pun takkan mampu mengalahkan mereka. Para prajurit di kota badai tercengang melihat pemandangan ini. Pangeran Yan, di lantai 9, melihat ketiga calon putra naga itu bergabung dan diam-diam menghela napas lega, tertawa, ketiga makhluk kecil ini tidak bodoh. Mereka tahu bahwa mereka tak bisa mengalahkannya sendirian. Hanya dengan bergabung, mereka bisa bertahan hidup.